Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil, bukan nyinyir. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas lagi tentang kematian dari Arya Daru Pangayunan alias ADP. Jadi guys, Arya Daru Pangayunan ini adalah seorang diplomat muda berprestasi. Ia pernah bertugas di luar negeri dan dikenal sebagai sosok yang cerdas, tenang, dan berdedikasi. Tapi semua itu berubah ketika ia ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di indekosnya di Jalan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu guys. Jadi guys, Pak Arya Daru Pangayunan ini lahir di Sleman, Yogyakarta tanggal 15 Juli 1986. Yang mana kalau misalkan beliau masih ada, harusnya beliau itu berulang tahun ke-39 di tanggal 15 Juli ini. Nah, Pak Arya Daru ini adalah menantu dari guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta guys. Istri dari Pak Arya Daru ini bernama Meta Ayu Puspitantri, dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak guys. Arya Daru Pangayunan ini adalah seorang diplomat muda di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan terakhir, beliau menjabat sebagai diplomat ahli muda di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Almarhum dikenal aktif terlibat dalam isu kemanusiaan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri guys. Dan kabarnya beliau ini akan menerima penugasan baru, yaitu di Finlandia di akhir bulan Juli 2025 ini. Jadi guys, ada beberapa kejanggalan dari kasus yang diduga pembunuhan ini. Yang pertama itu adalah adanya detik yang hilang di CCTV yang beredar. Jadi di CCTV pada malam hari ketika Arya Daru buang sampah, ini kita bisa lihat di CCTV ini, Arya Daru buang sampah ya, itu dia membawa plastik besar yang diduga sampah. Jadi di sana awalnya CCTV itu menunjukkan jam 23 menit ke-25 dan detik ke-19. Tiba-tiba berubah menjadi 23.25 lewat 53. Jadi ada sekitar berapa detik itu ya? Jadi ada sekitar 20 detik yang hilang. Nah, hanya beberapa detik, tapi sangat mungkin ya waktu ini digunakan untuk masuk ke kamar ADP yang diduga tidak dikunci karena hanya ditinggal buang sampah sebentar saja. Kejanggalan yang kedua yaitu posisi angle CCTV yang berubah. Nah, dalam satu rekaman saat malam hari guys, pintu kamar ADP berada di luar jangkauan kamera alias blind spot. Tapi saat penjaga kos mencongkel jendela kamar ADP di pagi hari, pintu dan jendela kamar ADP terlihat jelas dan utuh. Apakah posisi CCTV ini sengaja dirubah oleh penjaga kos? Kalau benar, kira-kira apa alasannya guys? Apakah ini hanya sebagai dokumentasi saja gitu? Kan bapak-bapak ini mencongkel kamar orang biar nggak dikira maling, makanya CCTV-nya dirubah. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu. Kejanggalan yang ketiga yaitu penjaga kos mondar-mandir di depan kamar ADP tetapi tidak menggedor pintu. Nah, pada malam harinya saat istri ADP menghubungi penjaga kos untuk meminta tolong mengecek kamar ADP, tidak terlihat penjaga kos itu menggedor pintu ADP. Dia hanya mondar-mandir dan tidak terlihat aktivitas menggetok pintu. Kalau misalnya penjaga kos ini mau mengecek apakah ADP ini ada di kamar atau tidak, atau dia sudah tidur atau belum, biasanya bukannya digedor ya pintunya ya, digedor. Pak Arya Daru, permisi Pak, apakah Bapak ada di dalam kamar? Kayak gitu kan. Tapi ini dia tidak terlihat ada menggedor pintu. Dia hanya mondar-mandir di depan area kamar Pak Arya Daru. Dan sesekali mengecek ke pintu luar. Hanya itu guys, tanpa ada aktivitas mengetuk pintu. Atau mungkin tidak terlihat oleh CCTV,
entahlah. Kejanggalan yang keempat guys, yaitu penjaga kos celingak-celinguk di kamar sebelah. Dari rekaman ini, kalau kita perhatikan di CCTV guys, nah penjaga kos beberapa kali menoleh ke kamar sebelah mendiang ADP. Ada apa dengan kamar kos sebelah tersebut? Kenapa penjaga kos malah menoleh beberapa kali ke kamar tersebut? Apakah orang yang tinggal di kamar sebelah itu ada hubungannya dengan peristiwa ini guys? Menurut kalian gimana? Apakah ini mencurigakan atau tidak? Kejanggalan selanjutnya guys, yaitu jendela sangat mudah dibuka dengan obeng dan tirai bergeser saat jendela dicongkel. Biasanya guys, kalau jendela itu terkunci dari dalam ya, itu sangat susah ya dibuka dengan menggunakan obeng. Apalagi di guest house ini menggunakan sistem pengamanan yang cukup ketat gitu. Tapi kenapa jendelanya sangat mudah dibuka, sangat mudah dibobol gitu loh. Dan anehnya lagi guys, kenapa saat jendela dicongkel itu tirai di dalam itu terlihat bergeser? Apakah kalian melihat keanehan di sini guys? Jadi guys, ini adalah denah dari Gondia Guest House, tempat kos dari Arya Daru Pangayunan. Seperti yang bisa kita lihat ya guys, jadi guest house ini memiliki akses yang memutar gitu. Jadi di guest house ini ada dua pintu, yaitu pintu kanan dan pintu kiri. Yang mana pintu kanan digunakan oleh penghuni kos untuk akses keluar dan masuk ke dalam kosan. Pintu ini dilengkapi dengan akses code yang pastinya hanya dimiliki oleh penghuni kos. Jadi kalau ada orang asing, mereka itu tidak bisa masuk guys, karena tidak memiliki akses code ini. Dan pintu ini juga dilengkapi oleh CCTV yang ada di atas pintu masuk sebelah kiri. Sementara di pintu sebelah kiri, pengamanannya itu hanya ada gembok, dan di pintu sebelah kiri ini tidak terpantau oleh CCTV guys. Dan posisi kamar ADP ini bisa terlihat dari luar pagar guys. Jadi sangat mudah untuk orang luar itu memantau aktivitas dari Pak Arya Daru ini. Jadi guys, Bapak Arya Daru ini akan ditugaskan ke Finlandia dan beliau akan berangkat di akhir bulan Juli ini bersama dengan istri dan anak-anaknya. Mungkinkah Pak Arya Daru ini sudah lama menjadi target dan harus dieksekusi sebelum keberangkatan beliau ke Finlandia? Oke guys, sekarang kita sampai di asumsi kronologis menurut netizen. Kalau misalnya keamanan di Gondia Guest House ini seketat itu guys, pintu keluar masuk hanya bisa diakses oleh pemilik kos, dan di setiap ruangan dipantau oleh CCTV, akan sulit bagi orang asing untuk masuk ke guest house itu. Apa mungkin pelaku ini adalah juga penghuni di guest house tersebut guys? Jadi dia itu punya akses keluar masuk secara wajar ke dalam guest house ini guys. Lalu malam hari ketika Pak Arya Daru itu keluar membuang sampah, pelaku masuk ke kamar Pak Arya Daru lewat pintu dan tidak terekam oleh CCTV. Karena pada saat malam hari posisi pintu itu memang berada di daerah yang tidak terpantau oleh CCTV, alias ada di area blind spot. Lalu saat Pak Arya Daru pingsan karena obat bius yang ada di makanan online yang ia pesan, yang sebelumnya beliau sudah makan sekitar pukul 10.30, dan saat Bapak ADP ini sudah pingsan, barulah lakban itu direkatkan di kepala dan wajah dari Pak ADP ini. Dan saat Bapak Arya Daru sudah tiada, barulah tubuhnya ditutupi dengan selimut. Dan usai menjalankan aksinya ini, pelaku itu keluar lewat jendela. Makanya jendela ini dalam posisi tidak terkunci dari dalam dan hanya tertutup saja. Sehingga di keesokan harinya sangat mudah bagi penjaga kos untuk membuka jendela dengan obeng. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Masuk akal nggak perkiraan netizen ini? Guys, menurut kalian kalau memang ini adalah pembunuhan ya, apakah ini adalah model pembunuhan biasa
apakah hanya kebetulan saja ada lakban di kamar Pak Arya Daru? Karena seperti yang kita tahu, Pak Arya Daru akan berangkat ke Finlandia, yang pasti dia akan mengepak-ngepak barang dong ya. Nah, kebetulan mungkin ada lakban di sana gitu. Jadi lakban ini yang dipakai oleh si pembunuh dalam menjalankan aksinya. Atau ada makna di balik lakban ini. Lakban ini adalah simbol dari pembungkaman, guys, yang ingin disampaikan oleh si pembunuh. Jadi kalau misalkan kamu banyak bicara, maka inilah akibatnya. Apakah seperti itu? Lagi-lagi, gimana menurut kalian, guys? Apakah kalian punya pendapat yang berbeda? Tapi guys, kita harus menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian, dan semoga kasus ini bisa terungkap secara terang menderang ya guys ya. Mbak Kukis akan update terus mengenai perkembangan kasus ini. Jadi jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian nggak mau ketinggalan berita tentang misteri kematian sang diplomat ini. Oke, segitu dulu video dari Mbak Kukis hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.